Kalau kamu thinking, pasangan apa yang cocok buat kamu? Ini dia. Kalau sudah Misida yang nyampein pasti akan lebih jauh sederhana. Kalau Farid yang nyampein ruwet dalam. Misida itu levelnya udah master trainer, jadi artinya dia adalah orang yang paling fasih menguasai tentang Stephen. Dan alhamdulillah dia sebagai seorang psikolog dari awal menemukan social role-nya, menemukan tujuan hidupnya ketika dia momentumnya mengenal Stephen. Maka menurut saya Misida ini sekarang sudah bisa menjadi ikonnya Stephen. Orang yang sudah sangat Stephen, punya kemampuan mendelivery training pada level master trainer. Jadi saya kira kalau melihat Misida sebagai seorang singspirer dengan kemampuan bernyanyinya juga, maka komplitlah. Kalau ingin mendengar Stephen lebih baik, dengarkanlah Misida. Hai, Assalamualaikum, jumpa dengan Miss Sidai. Kali ini Miss Sidai mau jelasin hasil tes Stephen teman-teman yang baru tes di usianya sudah dewasa. Buat apaan sih tes Stephen kalau dipakai di usia dewasa? Miss Sidai juga waktu tes Stephen juga udah dewasa, udah usia 30-an, dan ternyata banyak banget kegunaannya. Kenapa sih? Karena teman-teman, dalam konsep Stephen, kita itu menganut teori fenotip sama dengan genetik plus lingkungan ya. Apa itu yang dimaksud? Fenotip itu 100% kondisi kita saat ini. Jadi kalau teman-teman melakukan pengetesan saat ini menggunakan kuesioner, survei, ada observasi, ada wawancara, yang itu disebut dengan alat tes psikometrik, itu kita mengukur fenotip kita. Artinya apa? Diri kita saat ini terdiri dari dua hal, yaitu apa? Genetik dan lingkungan. Genetik itu artinya sesuatu yang Allah letakkan pada diri kita menetap menjadi modal dasar kita. Namanya juga menetap, berarti apa? Kita nggak bisa pilih teman-teman, ya kan? Itu udah diberi sama Allah. Dan untuk mencari tahu genetika kita, yaitu adalah kesejatian diri kita perlu melakukan pengetesan menggunakan biometrik. Artinya sesuatu yang melekat di badan kita. Genetika itu apa sih? Jenis kelamin, mesin kecerdasan, drive motivasi otak, kapasitas otak, dan juga golongan darah. Kayak teman-teman kalau mau tahu golongan darahnya, yang dilakukan adalah mengambil sampel darah, benar kan? Makanya menggunakan apa yang ada di dalam tubuh kita. Sama dengan kalau kita mau tahu jenis kelaminnya laki atau perempuan, maka kita perlu melihat alat genital kita atau alat onderdil di dalam kita ini laki atau perempuan atau dari kromosomnya XX atau XY. Nah, berarti genetika itu sesuatu yang sudah melekat di dalam diri kita. Itu bagian pertama. Bagian kedua dari diri kita yaitu yang dinamakan lingkungan, pengaruh lingkungan. Besar nggak sih pengaruhnya? Gede banget. Jadi kalau dipersentasikan, genetikanya 20%, lingkungannya 80%. Wow, gede banget dong. Makanya kalau para ahli psikologi bilang, anak itu bagaimana pengasuhannya? Betul. Iya kan? Karena 80% pengaruhnya. Dia dibesarkan oleh orang tua seperti apa, pola asuhnya seperti apa, dia di sekolah di mana, berteman dengan siapa, dan sebagainya. Bahkan kalau dalam Islam dikatakan kamu sebagaimana teman terdekatmu, itu berpengaruh juga. Nah, 80% tapi jangan lupakan yang 20% yang aslinya diri kita, yang perlu kita cari untuk kita menyesuaikan lingkungannya. Jadi konsep Stephen itu seperti itu teman-teman. Kita cari tahu genetikanya, yaitu modal dasarnya, aslinya diri kita, bakat alami kita, baru kita sesuaikan lingkungannya. Kenapa? Karena pada orang dewasa khususnya, banyak sekali kita ini tidak mengenali jati diri kita, lalu kita dibentuk oleh lingkungan kita, maka hilanglah jati diri kita. Contoh ya, misalnya ada seorang laki-laki yang dia tidak tahu jenis kelaminnya, tapi kemudian dibesarkan oleh lingkungannya dan dia dianggap sebagai seorang perempuan, diperlakukan sebagai seorang perempuan. At the end, pasti dia akan mencari tahu, kayaknya gue nggak cocok deh kayak gini. Dia akan mencari tahu jati dirinya. Begitu juga teman-teman, genetika yang Allah letakkan di otak kita, yaitu mesin kecerdasan dan drive motivasi. Dan itu bisa ditemukan, alhamdulillah qadarullah, oleh alat tes Stephen yang ditemukan oleh gurunya Miss Sidai, Ayah Farid Poniman almarhum. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk beliau, menjadikan lapang kuburnya dan diberikan tempat terbaik di akhirat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, ternyata otak kita itu gak cuma satu bongkahan. Ternyata Allah ciptakan
Kalau dibelah gini, jadi dua, belahan kiri dan belahan kanan. Lalu setelah itu ternyata di dalamnya itu juga rumit luar biasa, Masya Allah, tabarakallah ya. Dan ini yang akan kita bahas kalau teman-teman sudah mendapatkan sertifikat hasil tes Stephen-nya. Ketika teman-teman melakukan tes biometrik Stephen menggunakan 10 sidik jari yang di-scan, itu sama dengan men-scan di manakah letak dominasi otaknya, di belahan mana, dan di lapisan bagian luar atau bagian dalam. Caranya gimana? Teorinya adalah ada satu simpul syaraf yang menempel pada belahan tertentu dan lapisan tertentu yang ini akan menjadikan kita memiliki mesin kecerdasan atau operating system otak atau cara berpikir yang spesifik sesuai dengan yang Allah berikan. Yuk kita lihat. Kalau dalam Islam, kalau ada orang mau sholat, ada 5 orang sholat maka dicari satu imamnya. Kalau imamnya bagus, maka yang lain ikut bagus. Begitupun kalau imamnya nggak baik, maka yang lain juga jadi nggak baik. Stephen adalah psikologi Islam yang bersandar pada Al-Quran dan hadis. Maka menggunakan konsep berjamaah tadi, Stephen juga mencari tahu single intelligence, di manakah letak imam pada otak kita. Kalau teman-teman dominan di belahan kiri atas yang disebut dengan neokorteks kiri, maka hasil tesnya adalah tipe thinking. Dan akan ada 2 jenis thinking, yaitu thinking introvert dan thinking extrovert. Think kata kuncinya. Maka tipe thinking cenderung berpikir menggunakan logikanya. Berpikir, mencari hubungan sebab akibatnya. Belahan otak neokorteks kiri, dominasinya adalah untuk berpikir secara sistematis, logik, analitik. Apa itu? Mencari hubungan sebab akibatnya. Seperti mesin, ya, mencari yang salah, menganalisa. Maka kecenderungan thinking itu adalah hebatnya kalau dia melihat hal yang salah. Kalau udah salah, dipikir, keluarnya dari mulut. Maka kecenderungannya apa? Kritis. Pernah nggak merasakan kritisnya thinking deket-deket sama dia, ketemu aja salahnya. Dan itulah kekuatannya thinking. Maka seorang thinking ketika dia berperan dalam kehidupan sebagai seorang yang mencari salah lalu mencari solusinya, itu dia kehebatannya. Dengan dia memiliki kekuatan pada logika dan analisanya, maka membuat dia cenderung ingin juara. Ada keinginan untuk berkompetisi, menjadi yang terbaik. Maka pada urusan akademik, pada urusan sistematik, ini emang kecenderungannya juara deh ya. Nah, di sini thinking perlu belajar bahwa di atas langit masih ada langit. Kalau dia tidak tahu bahwa ada orang lain yang lebih hebat dari dirinya, maka kecenderungannya hati-hati, sombong ya. Kunci sukses dia adalah fokus. Maka perlu untuk fokus pada pencapaian tujuan yang lebih besar. Belahan otak kiri ini dengan logika analisanya cenderung untuk berpikir secara sistematik. Maka tampaknya pintar dan ingin terlihat pintar. Nah, akan hebat kalau seorang thinking yang sudah pintar, rendah hati. Karena sesungguhnya urusan hati, urusan perasaan emang menjadi kelemahannya seorang thinking. Dengan kepintarannya, maka tipe thinking cenderungnya adalah ingin mengatur. Karena dia merasa, aku tahu nih, aku bisa nih, sini aku atur gitu. Nah, disinilah letak thinking yang dewasa, yang cerdas, justru adalah bisa menahan diri dari kesombongannya, bahwa dia perlu untuk belajar kepekaan, belajar untuk bisa bekerja sama, agar bisa diterima, maka dialah thinking yang cerdas. Selalu fokus, analitis, sistematis, cerdik, dan teliti. Hati-hati kalau thinkingnya diasuh dalam lingkungan yang kurang baik, atau bahkan dia tidak ditemukan ketingkingannya, maka dia akan muncul justru ketingkingannya itu keras kepalanya, ya, defensif, tidak bisa menerima masukan, ya, abai, licik, dan justru ceroboh. Coba pikirin, seorang yang pengen pintar, pengen diakui kepintarannya, tapi dia tidak teraktualisasi kepintarannya. Maka sayang banget kan, perlu untuk kita ketahui genetiknya, lalu kita sesuaikan lingkungannya. Thinking dengan lapisan otak dalam disebut thinking introvert. Sementara thinking dengan lapisan otak luar disebutnya adalah thinking extrovert. Apa bedanya? Ini dia. Kekuatan thinking fokus untuk thinking introvert akan terbaik ketika fokus satu mendalam, menjadi seorang expert. Disinilah seorang thinking introvert akan
keluar kekuatan terbaiknya ketika fokus sesuatu yang sangat dalam. Contoh kalau misalnya mau jadi dokter, lakukan terus menjadi dokter spesialis sehingga bisa menjadi dokter expert yang bisa mencari akar masalah sampai kepada solusinya. Sementara teman-teman yang thinking extrovert dengan lapisan otak luar, maka kekuatan utamanya adalah justru mengelola, menjadi seorang komandan. Teman-teman latih deh dalam urusan organisasi, latih bagaimana mengelola, mengontrol barisannya, sehingga nanti teman-teman dalam urusan karir bisa menjadi seorang manajer, komandan yang sistematis, memiliki sistem yang bisa diaplikasikan pada banyak tempat. Hal yang cukup berbeda juga dengan TI dan TE, thinking introvert cenderung untuk lebih serius ya, sementara thinking extrovert kok kelihatannya kayak nggak thinking? Ya namanya juga kendali dari luar ya kan, masih ada kecenderungan dia untuk terbawa oleh lingkungannya, apalagi kalau dia dibesarkan dalam lingkungan yang nggak thinking-thinking banget gitu ya kan. Kalau kamu thinking, pasangan apa yang cocok buat kamu? Ini dia. Pasangan yang cocok untuk thinking adalah satu, pasangan yang seiman, dan yang kedua adalah beda jenis kelaminnya. Jadi Miss Ida idealnya sama apa dong? Nah, kalau dalam konsep Fit memang ada tipe ideal, yaitu energi istri yang mendukung energi suaminya. Atau energi istri yang lebih inferior daripada energi suaminya, sehingga sang suami sebagai imam bisa mengatur istrinya dengan baik. Silahkan baca di buku ini, apapun tipenya teman-teman, kalau Allah sudah takdirkan bertemu dengan jodohnya dengan tipe apapun, insya Allah ada solusinya di buku I Know You Couple. Nanti akan bicara tentang komunikasi dan cara mencari rezekinya di buku yang besar ini, dan cara bercinta di kasurnya di buku yang kecil ini. Waduh, emang thinking gimana cara bercintanya? Thinking yang suka ngatur ini, hati-hati kalau diranjang, ngatur pasangannya. Baca ya. Dan teman-teman, thinking yang berpasangan dengan tipe apapun, didik anak-anak kita dengan gaya yang tepat sesuai dengan cara Anda bersama pasangan. Pola asuhnya disesuaikan, nggak usah berkompetisi dengan pasangan lain, dengan rumah tangga orang lain, karena akan menghasilkan ketidaknyamanan. Baca buku I Know You Parenting, insya Allah bisa membantu bagaimana menjadi orang tua yang bahagia, sekaligus menghasilkan anak-anak yang sukses dan nyaman dalam belajarnya. Untuk belajar dan karir, teman-teman boleh baca buku ini untuk mengetahui gimana cara mengoptimasi thinkingnya. Nah, kalau teman-teman mau berkarir, gunakan kekuatan utamanya thinking. Kekuatan menghitungnya, kekuatan mensistematiskan, kekuatan teknisinya. Ya, jadi kecerdasan thinking itu adalah kecerdasan logical dan technical. Makanya cari pekerjaan atau karir di bidang tersebut, mudah-mudahan teman-teman akan muncul kekuatan terbaiknya dan menjadikan nyaman dalam bekerjanya. Banyak banget kan kegunaannya setelah tes Stephen. Terus gali kekuatan terbaikmu, jadikan bermanfaat untuk dirimu, nggak ngerepotin orang, dan bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya manusia. I know you because I love you.